saya Fideli Satrio Sumbiawa. Di sini saya bersama Bapak Desman Pusrajaya, dan Bapak ini salah satu pemilik barbershop ya Minion yang ada di Jalan Pramuka dan di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Dan saat ini saya mengajak Bapak ini untuk memberikan motivasi serta menceritakan bagaimana dari awal dia merintis barbershop ini sehingga bisa berhasil sampai sekarang ini. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita saksikan bersama cerita mengenai barbershop ini dari awal hingga saat ini dari Bapak Desman Pusrajaya ya, kepada Bapak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Desman Pusrajaya. Menceritakan sedikit tentang Minion Barbershop. Awal mula saya terjun di dunia barber itu sama seperti teman-teman, kuliah semester 8 akhir lah, lagi nyusun skripsi. Saya bercerita tentang dunia barber terhadap teman satu kelas. Kemudian dia juga memiliki barbershop sendiri. Pada saat itu dia memiliki 3 outlet, sehingga dia memberikan sedikit motivasi kepada saya pribadi. Pada saat itu nimbrung atau nongkrong bersama teman-teman yang lain, cuman saya lebih termotivasi karena saya juga ada niat terjun dengan dunia barber ini. Kemudian saya tanyakan perihal barber, alat atau apa segala macamnya. Kemudian dia memberikan kesempatan untuk kami datang ke outlet barbernya dia, dan dari situlah awal mula saya pribadi terjun di dunia barber. Singkat cerita, saya kursus di tempat dia, dan setelah menamatkan kuliah, saya memulai pertama kali buka cabang barber itu di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Pada saat itu kami mulai bersama dengan teman, termasuk ponakan sendiri, dan lumayan pada saat itu berjalan sekitar setahun. Kemudian saya pindah ke Tanjung Pinang ini pada tahun 2018. Nah, 2018 kami memulai awalnya tidak di sini, namun di Simpang Haji Ungar nomor 1. Awal mula Minion itu kami mulai dengan budget yang pas-pasan karena memang pada saat itu biaya belum cukup, sekitaran angka 60 juta, di mana kursi 2, kemudian peralatan masih seadanya. Kemudian pada tahun 2019 kami baru pindah ke Jalan Pramuka ini, tepatnya 2 tahun yang lalu lah. Nah, kami memulai di Jalan Pramuka ini, dan puji Tuhan dia sudah mulai berjalan baik, dan bisa dikatakan sampai saat ini terus berkembang, dan sekarang bahkan sudah bisa buka cabang di Kijang. Maksudnya kendala-kendala yang sering dihadapin sih mungkin dengan teman kerja, dengan customer itu sendiri, kemudian gimana caranya kita mempertahankan atau meningkatkan kualitas diri sendiri, mengikuti perkembangan gaya-gaya rambut yang berlangsung saat ini. Itu adalah suatu kendala yang tentunya menjadi tantangan yang harus kita jawab. Kalau mengenai kendala dengan teman kerja, itu wajar karena kita dituntut supaya bisa memanajemeninya mereka, tempat, sehingga berkesinambungan satu dengan yang lain, dan manajemen tempat dapat berlangsung lebih lama. Kemudian dalam keseharian kami di sini, omset harian mungkin sekitaran 700.000, jadi per bulannya mungkin di angka 21 sampai 22 juta. Itu omset kotornya yang dihadapkan di outlet Minion Jalan Pramuka. Kalau di cabang Kijang mungkin sekitaran 18 sampai 19 juta. Kemudian kiat-kiat atau saran buat teman-teman mahasiswa yang saat ini mau menamatkan kuliah, juga sama halnya dengan abang sebelumnya, pernah berada di posisi kalian, dimana berwirausaha itu tidak hanya membutuhkan materi semata, namun banyak faktor lain yang tentunya teman-teman harus kuasai. Mungkin wawasan, kemudian berhubung dengan dunia yang akan kalian geluti nantinya, kecuali memang kalian pada umumnya menggeluti contoh kerjaan yang sesuai dengan bidang. Tapi terkadang itu tidak serta-merta, contoh kita jurusan kelautan, serta-merta nanti kita terjun ke dunia itu.
terkadang di dunia kerja nantinya kita akan berlainan. Jadi saran saya kepada teman-teman mahasiswa nantinya harus mencari lebih wawasan mengenai dunia-dunia yang lain, terutama dengan dunia wirausaha lah. Dunia wirausaha itu berbagai macam cara. Yang kami terjun saat ini mungkin jasa, yang lainnya mungkin kuliner atau hal lain yang tentunya kalian bisa lebih geluti ke depan. Jadi itu saran dari abang. Kemudian jangan terlalu mudah menyerah. Dalam artian gini, abang juga pernah mengalami kendala. Pangkal Pinang itu buka setahun, kemudian kita memberikan kepercayaan kepada orang lain. Itu bukan salahnya dia ketika itu tutup. Namun sebagai kita owner atau yang punya tidak mengetahui atau tidak memiliki manajemen yang baik, sehingga pada saat itu Pangkal Pinang itu tutup dan dijual dengan harga yang sangat murah. Jadi itu adalah kesalahan kita pribadi yang tentunya sebelumnya kita tidak tahu mempersiapkan manajemennya yang baik-baik, itu dari pengawasan, evaluasi, atau hal-hal lain, sarana prasarana yang mendukung dalam dunia yang kita jalani. Jadi itu semua harus kita cari, harus kita gali. Sekecil apapun itu akan berdampak terhadap perkembangan dunia yang akan kita miliki. Jadi itu menurut saya kendala-kendala yang sudah pernah saya alami. Kemudian hal-hal lain yang perlu kita di dunia digital saat ini, mungkin juga kita harus perlu mengupgrade diri dalam hal expose apa yang sudah kita perbuat kepada masyarakat. Jadi kita dikenal bahwa hasil karya kita itu baik. Jadi itu semua harus berkesinambungan satu dengan yang lain. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kalau masih ada yang perlu dipertanyakan atau hal lain bisa kembali ke sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini atau mengenai wawancara yang kita laksanakan pada hari ini, saya sedikit tertarik dengan saran dan juga pengalaman yang telah disampaikan oleh Bapak tadi. Terus saya ingin mengajukan satu pertanyaan saja kepada Bapak. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa Bapak lebih suka untuk membuka Minion Barbershop ini? Kenapa harus usaha seperti ini yang harus Bapak lakukan? Baik, terima kasih pertanyaannya mengenai kenapa saya terjun dengan dunia barber ini. Karena pada saat itu saya melihat peluang. Sebelum saya terjun di dunia barber ini, sebelumnya pada saat saya tamat S1, saya kerja di salah satu sekolah pada saat itu. Kemudian saya pribadi lebih mementingkan ke hasil ya. Jadi saya memperkirakan seperti ini. Contoh, ketika saya kerja itu cukup tidaknya enggak dengan kebutuhan saya di kemudian hari. Contoh, saya punya istri, saya punya anak, dan itu jadi bahan pertimbangan yang paling utama ketika saya melakukan suatu pekerjaan. Nah, kenapa saya terjun di dunia barber ini? Karena saya melihat hasil yang saya dapatkan itu lebih baik ketika saya jadi owner. Pada saat itu guru, saya guru waktu itu mungkin ya tahulah kita guru mungkin di angka 1 juta apa 1,5 juta. Jadi menurut saya itu tidak baik. Namun ketika saya sudah terjun di dunia barber ini dengan omset yang sudah saya ceritakan tadi, tentunya itu bisa, bahkan bisa dikatakan layak untuk saya bisa berkeluarga, bersosial nantinya. Jadi itu alasan utama saya memperkirakan hasil daripada yang saya lakukan. Kemudian sedikit feedback ke belakang, ketika saya kuliah dulu, ketika saya melihat teman-teman atau pekerja-pekerja barber yang notabene masih muda nongkrong di depan barber, saya lebih tertarik ke dunianya mereka. Saya memperkirakan dunia mereka asik. Kenapa? Ketika kita melihat mereka nongkrong, style mereka bagus, kemudian ya kayak dunia modern gitu lah, anak-anak zaman sekarang. Jadi saya lebih tertarik nih, kayaknya dunia ini baik nih. Selain kita bisa berstyle, kita juga bekerja. Jadi saya lebih tertarik karena saya berpikir seperti ini. Dunia kerja yang kita atau yang apa itu adalah hobi yang dibayar. Jadi saya memberikan satu acuan bagi diri saya bahwa ini harus dijadikan hobi, dan hobi yang tentunya akan dibayar nantinya. Jadi itu alasan utama. Selain hasil, melihat style yang berada di dunia barber itu, kemudian memperkirakan bisa tidaknya enggak mencukupi kebutuhan keluarga nantinya. Itu sih yang besar saya lebih terjun di dunia barber. Terima kasih atas jawabannya, dan itu saja yang mengenai yang kami bicarakan hari ini. Dan saran kepada kita semua, semoga apa yang disampaikan oleh Bapak tadi baik motivasi juga yang dan juga cerita pengalaman dari awal hingga akhir tadi
sangat penting, dan kita doakan bersama dan mari kita berusaha semoga kedepannya kita semua bisa menjadi orang yang sama-sama sukses dan bisa seperti Bapak yang saat ini sudah hasilkan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat siang.